Om Swastiastu, salam Dharma. Saya mengumumkan bagi perempuan Hindu yang ingin running ke politik, yang ingin berpartisipasi pada dunia politik di negara kita, saya akan menjadi mentor Anda for free. Hampir lupa saya sedang bersama siapa. Saya sedang bersama Dewi Yunairi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu Surti. Luar biasa. Hari ini tanggal 21 Januari tahun 2023, tepat pada ulang tahun beliau yang ke 27. 27. Beliau meluncing sebuah buku yang berjudul Kiprah Politik Perempuan Bali di Tengah Budaya Patriarki. Mari kita tanya-tanya penulisnya. Selaku dosennya, saya mengucapkan selamat kepada saudari atas launchingnya buku ini. Terima kasih Bu Surti, dan sudah juga bersedia gitu ya menjadi editor di buku pertama saya. Sekaligus ini hadiah ulang tahun. Terima kasih. Mari kita tanya-tanya, mengapa saudari menulis buku ini? Kalau alasannya kenapa, ini salah satu buku pertama ya yang mungkin akan menjadi acuan untuk saya bersemangat nulis buku-buku selanjutnya seperti Bu Surti yang sangat menginspirasi anak muda dan juga perempuan gitu ya untuk berkarya dengan tulisan-tulisan melalui buku gitu. Nah, kenapa menulis buku ini? Ini merupakan tesis penelitian di S2 saya gitu. Jadi atas permintaan teman-teman gitu ya untuk dibukukan sehingga bisa disebarluaskan agar banyak perempuan gitu ya, entah yang berkiprah di politik atau tidak juga bisa membaca buku ini. Tidak takut dibully seperti saya. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi dibully itu pada zaman ini akhirnya menjadi hal yang biasa. Ya, justru mungkin kalau hal yang tidak biasa yang akan ramai dibahas ya. Mungkin kalau biasa-biasa saja ya sudah biasa apa yang akan dibahas gitu. Baik. Di halaman 25 bab 2 Anda menulis, Kartini berjuang menentang status quo. Wanita masa kini merayakan Hari Kartini dengan berkebaya tetapi melanggengkan status quo. Berani sekali Anda menulis ini. Sebenarnya itu juga sempat menjadi pertimbangan ya Bu ya, gimana saat ini kita melihat bahwa perempuan-perempuan Indonesia saat merayakan Hari Kartini atau mengingat Ibu Kartini itu dengan berkebaya. Oke, itu nggak salahnya. Hanya saja yang perlu sekali dibawahi atau yang benar-benar harus kita ingat gitu ya, bahwa perjuangan Ibu Kartini tidak hanya berkebaya saja gitu. Anda sadar bahwa kalimat ini kayaknya ini feeling saya, prediksi saya ini akan membuat tersinggung banyak orang, banyak perempuan, terutama yang bagi di Hari Kartini mereka berkebaya, kemudian cantik-cantik upacara selamat Hari Kartini gitu. Anda menulis seperti ini nggak takut ya? Mudah-mudahan sih tidak ya, karena maksudnya saya berbicara sesuai dengan fakta gitu yang terjadi di masyarakat. Memang saat ini saya juga di memperingati Hari Kartini juga biasanya dengan memposting foto berkebaya gitu, tapi kita tidak lupa bagaimana perjuangan Kartini, mulai dari keberaniannya, kemudian gimana dia bisa mendobrak sesuatu bahkan yang sesungguhnya kalau mungkin teman-teman tahu lebih jauh ya tentang Ibu Kartini sendiri, dia sesungguhnya tidak yang kalem berkebaya saja, tapi dia justru banyak melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip memiliki keinginan untuk mendobrak sesuatu sehingga hari ini kita sebagai perempuan lebih mudah mengakses pendidikan gitu. Jadi tidak hanya berkebaya tetapi juga berkualitas gitu loh, menjadi perempuan yang berkualitas gitu. Anda juga menulis Kartini itu pemberontak. Iya, jadi sebenarnya Kartini juga memiliki sifat pemberontak ya saat itu, karena dia memberontak ketidakadilan terhadap perempuan di masa itu, Bu. Gitu. Oke. Yang paling parah menurut saya di buku ini, berani sekali Anda menulis. Walaupun pemerintah sudah memberikan afirmasi 30% dalam undang-undang, menurut riset Anda, katanya partai politik itu memang menjalankan 30% perempuan, tapi
tapi yang terpilih laki-laki. Itu yang harus benar-benar harus digemakan, digaungkan ya. Kenapa meskipun sudah diberikan kuota 30% belum terpenuhi? Masalahnya di mana gitu kan? Masalahnya di mana gitu. Ini yang harus kita gali terus-menerus, harus kita sampaikan dari terutama pada calon legislatif perempuan maupun yang saat ini sudah berkiprah di dunia politik ya. Untuk perempuan itu sendiri memang tidak hanya memenuhi kuota 30% itu, tetapi Saat pencalonan maksudnya. betul, saat pencalonan. Tapi terpilih kagak. Nah, ini penting juga karena pada saat ini gitu ya masih banyak perempuan yang tidak support perempuan. Itu Oke, perempuan tidak memilih perempuan. betul. Jadi kenapa yang mungkin teman-teman tahu sendiri gitu ya bagaimana di masyarakat gitu masih banyak sekali perempuan yang justru tidak mensupport perempuan yang lainnya. Justru mereka mungkin akan merasakan iri mungkin atau mungkin menyepelekan gitu ya. Mungkin tidak bisa memimpin, tidak seperti laki-laki. Kembali lagi, calon legislatif harus menjadi pemimpin atau yang berkiprah di politik memiliki potensi yang berkualitas sehingga tidak dipandang sebelah mata dan tidak direndahkan, Tidak sehingga hanya menjadi menjadi perempuan. betul. Jadi tidak hanya perempuan saja, tetapi memang punya pemikiran yang cerdas. Ini parah nih. Menurut riset Anda juga. Parah semua ya Bu ya. Parah, ini isinya parah semua ini. Pemirsa, ini isi bukunya parah semua ini. Anda berkata bahwa untuk lolos terpilih menjadi seorang politisi di Bali yang sangat patriarki, perempuan harus berusaha sangat-sangat kuat dan belum tentu juga terpilih. Sementara laki-laki, Anda menemukan fakta di lapangan. Walaupun mereka bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, ketika mereka mencalonkan diri, tampak lebih mudah terpilih. Betul. Memang demikian. Jadi seperti yang kita Apa kan kurang cantik, kurang pintar, kurang apa lagi? Forbi ya. Iya. Gimana? Jadi kalau kita lihat ya di masyarakat terutama di dunia politik, kalau ngomongin politik itu kayaknya gimana ya, berat gitu kan. Terus kayaknya nggak semua orang bisa gitu. Apalagi di tengah kehidupan masyarakat Bali yang masih patriarki ya, di mana perempuan itu yang masih di beberapa daerah itu yang perempuan harus berkecimpung di dapur, kasur dan sumur. Dan itu Dapur, kasur, dan dapur, sumur. kasur, dan Sekarang sumur. sumur udah nggak ada. Sumur nggak ada, toilet ya. Maksudnya di bagian itulah untuk urusan domestik gitu kan. Tetapi sesungguhnya saat ini kita sudah diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk menempuh pendidikan, untuk mewujudkan cita-cita, kemudian untuk menggali potensi-potensi yang ada. Gini, kita mungkin tidak bijak kalau menyalahkan patriarki. Pertanyaan saya dari risetnya, apa perempuan tidak siap terjun ke politik yang begitu keras dan maskulinitas? Betul, sesuai dengan penelitian yang saya lakukan itu di salah satu kabupaten di Bali, itu di Kabupaten Tabanan. Waktu itu kenapa saya memilih Tabanan? Karena Kabupaten Tabanan memiliki legislator perempuan terbanyak. Kemudian memiliki wakil juga Wakil perempuan. ketua Bu Meli sama Bu Lawantari. Nah, Bu Meli dan Bu Apa Bu? Lawantari Semangat. itu juga wakil dari DPRD di Kabupaten Tabanan. Dan bupatinya juga sebelumnya dua periode. Betul, Ibu Eka Wirasuti juga sebelumnya memimpin ya, bupati pertama perempuan ya yang ada di Bali saat itu. Bupati pertamanya, yang kedua mungkin Bu Mas. Ya, betul. Nah, jadi dari sana kita bisa melihat dan obrolan saya waktu itu saat penelitian, justru mereka ada yang memang siap dari dirinya, ada yang memang permintaan dari partai politik untuk memenuhi kuota di 30%. Betul. Dan kebetulan terpilih. Dan kebetulan mungkin bukan terpilih. kebetulan, beruntung. Ya, kalau berbicara kebetulan dan keberuntungan itu terjadi saat itu kan memang kalau dilihat dari suara yang terkumpul gitu ya, Mereka itu memenuhi ya memenuhi syarat dan tidak terlalu banyak sebenarnya gitu. Tapi karena sudah memenuhi syarat sehingga terpilih gitu. Jadi keberuntungan itu masih ada. Masih ada keberuntungan. Pertanyaan terakhir dari saya. Ya, gimana? Dengan menulis buku ini, dengan ngobrol dengan banyak politisi perempuan dan juga politisi laki-laki, menganalisis, membaca buku, apakah saudari berniat untuk terjun ke dunia politik? Kalau keinginan sebenarnya ada ya, gitu. Hah? Cuman saat ini memilih untuk mungkin berproses untuk memperbaiki yang paling penting nih, cantik, Cantik, mapan, mapan, dan cerdas. cerdas. Saya teringat dengan seseorang.
Sebentar, saya bocorin. Siapa? Cantik, Ya. cerdas, Dan mapan. mapan. Kalau pemilihan Miss Universe itu Ya. 4B ya. Ya. Brain, Brain, behavior, beauty, brave. keberanian. Keberanian. Saya pikir 4B ini adalah modal dasar untuk menjadi seorang politisi. Betul. Jadi intinya bagaimana tadi berniat terjun ke politik, tapi Untuk saat ini lebih berproses dulu, mencari informasi lebih banyak, menggali potensi, dan yang paling penting adalah memperbagus finansial gitu kan, karena nanti ketika kita sudah terjun di dunia politik itu finansial kita harus stabil dulu gitu, sehingga kita terjun di politik bukan hanya mencari keuntungan gitu, tidak untuk mencari keuntungan, tetapi memang pure menjadi aspirasi masyarakat demi kemajuan bangsa. Parpol yang ada di Bali, nanti saya berikan nomor kontaknya di deskripsi. Silahkan boleh dipinang, bersedia dipinang untuk 2024 bersedia? Saat ini belum. Mungkin dikadar dulu, tapi biasanya hari ini belum, nanti sore bisa iya atau besok subuh. Gitu, besok subuh masih mau nonton dulu, Kita mungkin tidak- habis nonton gitu. Kita tidak pernah tahu kan ya apa yang akan terjadi esok, tapi setidaknya ya berkarya dulu. Mungkin habis maghrib ya. Besok kalau nggak hujan ya. Besok kalau nggak hujan. Oke, pemirsa, teman-teman, umat sedharma, para politisi, saya agak ngeri-ngeri sedap membaca buku ini. Analisisnya tajam, setajam samurai. Kemudian ada banyak fakta yang mengerikan. Aduh, ini bukunya lumayan mengerikan. Lumayan berani Anda menulis. Ini cantik-cantik gini tulisannya setajam, Menggigit ya? menggigit. Bukan hanya menggigit ini, memotong ini. Memotong, gitu loh, kayak sensor memotong. Perempuan dalam isu gender, budaya, patriarki, dan agama. Ngeri banget ini. Ngeri. Jadi buku ini sangat mengerikan. Jangan dihujat ya. Nanti linknya untuk memesan buku ini saya juga akan berikan, atau kontak langsung ke orangnya. Kalau untuk urusan ini rasanya nomor WA-nya terbuka. Oh, baik sahabat Dharma, ini adalah penulis dari buku Kiprah Politik Perempuan Bali. Saya merekomendasikan kepada kita semua untuk membaca buku ini, untuk membeli buku ini, terutama bagi para perempuan yang akan running ke dunia politik. Jangan takut untuk masuk ke dunia politik. Dan sekali lagi saya umumkan, saya akan memberikan mentoring for free untuk perempuan Hindu yang ingin berkiprah ke dunia politik. Dan untuk laki-laki juga boleh, tapi dengan syarat di bawah 30 tahun umurnya. Dan syarat yang paling mutlak adalah harus mau belajar secara rutin dan serius. Harus mau belajar secara serius. Tidak boleh hanya datang satu kali kemudian merasa tidak cocok kemudian pergi dengan narasi-narasi yang tidak baik. Saya siap untuk mentoring for free dan silahkan buku ini. Oh iya, saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat para politisi perempuan di Bali. Ada, yuk kita tes yang dikenal dulu. Sebutkan nama-nama politisi perempuan di Bali, baik yang mereka sudah duduk sebagai anggota legislatif misalnya, ataupun mereka yang selama ini memang nyerempet politik. Sebutkan dulu. Ayo kita sebutkan. Ada terutama Menteri Pemberdayaan Perempuan Menteri ya. Pemberdayaan Bu Bintang Perempuan. Puspayoga. Bu Bintang Puspayoga. Dari atas dia. Dari atas. Oke. Kemudian karena gubernur, karena memiliki suami gubernur, tentu istri juga berkiprah ya. Istri juga berperan. Ya. Ibu Putri Koster. Lanjut. Kemudian mantan Bupati Tabanan yang menjabat 2 periode sebagai bupati. Teman siapa itu? Ibu Eka Wirasuti yang kita tahu lah ya, dan kita doakan semoga sehat selalu beliau. Oke. Semoga semua permasalahannya bisa terlalui, diselesaikan dengan baik. Lanjut. Kemudian mantan Bupati Karangasem, Mantan Bupati Ibu siapa? Bu Mas, Bu Mas. Di DPRD Provinsi Bali siapa yang Anda ketahui? Ibu Diah Wardi Srikandi. Diah Wardi Srikandi, Dr. Diah Wardi Srikandi, Ketua Kaukus Politisi Perempuan. Betul. Iya. Saya ngefans sih. Ngefans. Bagaimana? Beliau akan kita ajak bertemu untuk membahas buku ini. Lagi-lagi siapa?
kemudian merandah ke Tabanan ya, karena saya penelitiannya di sana gitu. Tabanan. Itu banyak sekali DPRD perempuan. Sebutkan dengan cepat. Ibu Meli, kemudian Bu Nuning, kemudian Bu Dewi Trisnayanti. Ke Kabupaten Badung. Kabupaten Badung ada Ibu Indah Yuda. Indah Trimavo Yuda. Ya, Cantik, mapan, dan betul. iya, beliau cantik, mapan, pemberani, semuanya Awet muda banget. Iya, semuanya beliau miliki lagi. Populer juga ini mantan putri Bali, Ibu Yunita. Ibu Yunita Oktarini apa? Iya. Oktavia Oktarini ya. Dan juga saya mohon maaf kepada para politisi perempuan di Bali yang belum disebutkan, mungkin hanya sekedar lupa, tapi wajahnya banyak saya tahu. Betul. Saya juga untuk mengingat nama itu agak lemah. Kelemahan saya adalah mengingat nama. Oke, para penonton, sahabat Dharma, tolong tulis di kolom komen siapa saja politisi perempuan baik yang ada di Bali maupun yang di luar Bali. Saya juga mengencourage perempuan-perempuan Hindu yang masih muda terutama, yang ada di Bali dan di luar Bali. Ayo berkiprah, lebih banyak lagi, ayo speak. Dan saya Dewi Yuneri mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada seluruh pihak yang membantu untuk terselesaikannya buku pertama saya, Kiprah Politik Perempuan Bali di Tengah Budaya Patriarki ini. Semoga ini menjadi acuan untuk saya bisa menulis buku-buku selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman atas supportnya dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Terima kasih.